Cok, jadi aqua ini air pegunungan apa air di bawah pegunungan? Pak Azwan, monggo. Di sini Kang. Jadi aqua itu adalah air pegunungan. Memang simple gitu ya kita ngomong air pegunungan gitu ya seperti itu. Jadi, nah untuk melakukan klaim air pegunungan itu BPOM itu minta bukti. Kalau dibilang ini air pegunungan, apa buktinya? Mungkin bisa gampang aja kan di lereng gunung gitu. Nah, tapi kita nggak situ sehingga akhirnya di setiap sumber air kita itu kita melakukan studi dengan universitas. Nah, salah satunya di sini kita melakukan studi dengan Universitas Padjadjaran. Nah, jadi dengan Prof. Hendar Mawan, beliau profesor yang pertama hidrogeologi di Bandung ini. Gitu. Jadi dengan Prof. Hendar Mawan dan timnya sehingga akhirnya kita bisa membuktikan bahwa ini loh ada di lereng timur laut khusus Subang itu di lereng timur laut Tangkuban Perahu ininya Richard areanya gitu. Bagaimana kita cara bisa melihat meyakinkan seperti itu? Jadi ada yang namanya itu kajian hidroisotop. Jadi setiap air itu sama seperti setiap manusia itu mempunyai sidik jari. Nah, sidik jarinya itu air itu dalam isotop. Isotopnya ada namanya deuterium, ada oksigen 18 gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat sehingga kita bisa tahu bahwa dari kita ambil sampelnya si air hujan, lalu nanti kita cari nih air hujan itu yang jatuh di mana gitu. Nah, nanti dari sumber kita ambil juga sampelnya, kita cek sama-sama isotopnya. Sehingga kita bisa mengetahui, oh isotop yang ini itu kalau air hujannya itu meresap di ketinggian sini gitu di daerah sini. Nah, itu yang akhirnya kita bisa membuktikan ini loh buktinya karena memang dia air hujan yang meresap di pegunungan. Karena memang sama juga dengan mata air, memang kalau di dalam pembagian perizinan kalau mata air itu dikategorikan sebagai air permukaan sehingga perizinannya larinya ke PUPR, Kementerian PUPR, sedangkan air tanah itu larinya ke Badan Geologi. Ada kalau kita lihat secara definisi bahwa apa itu air tanah? Air tanah itu adalah air yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, dari air tanah ini, tapi kalau kita lihat mata air juga sebenarnya keluar dari dalam tanah dia, gitu. Jadi ya memang ada yang keluar dari samping juga ada, tapi tetap aja dia di bawah permukaan tanah kan ada tebingan kepotong gitu dia keluar gitu. Jadi sebenarnya ya yang satu mata air itu ya memang sudah terbentuk secara alami. Nah, sedangkan kalau di aqua ini itu kita melakukan pengeboran. Nah, di pengeboran inilah kenapa kita melakukan pengeboran, karena salah satunya di dalam pengeboran itu kita bisa meyakinkan tempat sekelilingnya itu benar-benar bisa diproteksi gitu. Sehingga kita melakukan pengeboran, kita melakukan pemipaan, nanti kita melakukan sampai triple casing untuk meyakinkan bahwa air yang ada di aquifer yang dangkal yang di atas itu tidak keambil, tidak masuk karena terus terang ya aquifer yang ada di atas itu sangat rentan terhadap pencemaran gitu. Jadi kita memproteksi jangan sampai nanti mungkin sekarang tidak ada pencemaran tapi nanti bisa jadi kemudian hari kan banyak perubahan tata guna lahan gitu. Jadi itu yang kita coba pertahankan dengan standar kualitas dari airnya aqua sendiri gitu. Benar. Waktu awal aqua kan saya tahu saya nanti juga ke seluruh air mineral akan saya datangi. Bukan hanya aqua ya, pada semuanya semua harus tertib, terarah, memiliki komitmen pada lingkungan dan yang berkomitmen bukan bapak negara. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus komitmen. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah pertama aqua ke Cisalak, ke desa apa namanya? Darmaga. Air yang digunakan yang mana? Pertama kali pabrik itu buka itu mungkin Bapak sudah hadir di sana yang melihat ada sumber satu di sana itu. Memang sumber satu itu sumber mata air gitunya. Jadi mata air pertama kali pabrik dibuka, tapi dengan berjalannya seiringan waktu. Berarti kan gini, mohon maaf. Yang pertama itu waktu aqua berproduksi menemukan sumber air, air yang digunakan adalah air mata air. Ya, betul. Yang di sebelah kanan itu, yang longsor itu. Iya.
yang mengalirkan aliran sungai yang di bawahnya. Betul. Artinya waktu awal Aqua memproduksi air di Cisalak sesuai dengan iklannya. Kalau saya kan mengikuti pikiran publik. Ini kan hanya urusan pikiran publik, Pak. Gini, sesuai dengan iklannya waktu awal berdiri Aqua di Cisalak Subang mengambil air itu sama dengan iklannya. Karena di atasnya diambil airnya dan pengambilan pipanya kan ke samping, tidak ke atas. Kata orang Sunda pancuran. Nah itu masuk logika. Kan ini ngomong logika aja. Kalau kualitas saya percaya yang 100 meter, Pak, dibanding permukaan kalau saya, gitu loh. Itu betul. Memang yang pertama kali dipakai produksi itu memang yang mata air. Sehingga pertanyaan saya adalah mana yang kualitasnya lebih tinggi? Mata air yang pertama atau mata air yang ketiga? Yang 100 meter. Yang 100 meter itu yang lebih bagus. Yang lebih tinggi. Ya, Yang kualitasnya yang mata air yang lebih tinggi itu yang 100 meter. Ya. Bagaimana